Part 34. Ditolak. Malam ini, aku dan Bagas menginap di rumah Bang Revan dan Kak Ratu. Aku masih butuh waktu untuk mengumpulkan keberanian menghadapi Papa dan Mama. Aku sangat terharu karena Bang Revan ternyata tidak pernah membenciku. Dia bahkan berharap sejak awal agar aku segera kembali ke kota ini. Aku makin bersemangat untuk menyambut hari esok, di mana aku akan kembali bertatap muka dengan orang tua yang aku rindukan selama ini. Aku akan memulai kehidupan baru di kota ini dan berusaha membuang kenangan masa lalu bersama Mas Bimo dan keluarganya. Tadi sore, aku telah mengganti nomor ponsel dan semua akun sosial mediaku. Aku benar-benar ingin menjauh dari laki-laki yang dulu mengaku mencintaiku. Aku bahkan tidak memberikan respon saat dia bercerita tentang apa yang terjadi terhadap ibunya melalui pesan tadi. Aku dengan sengaja mengingat tentang pengkhianatannya agar aku makin membencinya. Itu jalan satu-satunya yang bisa kulakukan agar dapat menghapus cinta yang masih utuh untuknya. Aku harus berpikir kalau dia tidak mengharapkanku lagi. Aku berusaha melupakan kebaikan dan keromantisan yang pernah dia lakukan, karena kalau aku masih tetap mengingat perbuatan baiknya, akan membuatku makin sulit untuk melupakan dirinya. Aku telah melangkah jauh, aku harus konsisten. Jam berapa besok ke rumah Papa dan Mama, Kak? Tanya aku kepada Kak Ratu. Saat ini, kami sedang bersantai di ruang keluarga. Andra dan Bagas tampak bahagia bermain bersama di depan TV. Menurut abang sih, pagi-pagi aja sebelum Papa ngantor. Besok abang yang ngantar. Bang Revan yang memberikan jawaban. Iya bang. Oh ya, abang mau nanya. Nanya apa bang? Kalau seandainya hubungan kamu dan suamimu baik-baik saja, apa kamu akan tetap berniat untuk menemui Papa dan Mama? Bang Revan melontarkan pertanyaan yang tidak aku pikirkan sebelumnya. Kok abang nanya gitu? Abang hanya pengen tahu aja. Aku gak mungkin lupa sama orang tua. Aku dengan yakin mengatakan kenyataan itu. Kenapa kamu gak pulang hampir 5 tahun? Terus terang, abang gak mempermasalahkan siapapun yang menjadi suami pilihan kamu. Tapi abang sedih karena laki-laki itu kamu lupa sama keluarga. Aku makin menyadari bahwa apa yang kulakukan di masa lalu benar-benar sangat keterlaluan. Bisa-bisanya aku mempertahankan hidup bersama Mas Bimo dan keluarganya dalam penderitaan daripada memenuhi keinginan Papa dan Mama. Entah cinta seperti apa yang merasuki diriku hingga mampu berpisah dengan orang tua selama bertahun-tahun hanya untuk mengabdi kepada suami yang akhirnya mengkhianatiku. Kenapa aku baru menyadarinya sekarang? Di awal pernikahan, aku masih tetap berusaha menghubungi Papa dan Mama, tapi mereka tetap menolakku. Bahkan Papa mengaku tidak menganggapku lagi sebagai anak. Aku memberikan penjelasan kepada Bang Revan. Walaupun Papa ngomong seperti itu, harusnya kamu jangan bawa ke hati. Itu pasti karena emosi sesaat. Wajar kalau Papa bicara seperti itu. Aku tidak mengerti kenapa Bang Revan berpikiran seperti itu. Jadi, tindakan yang Papa lakukan itu benar menurut abang? Tanyaku kepada anak sulung dalam keluargaku tersebut. Abang gak membenarkan tindakan Papa. Tapi abang tahu bagaimana perasaan Papa saat kamu menolak nikah dengan Andrew. Kamu bahkan kabur dari rumah. Terus, setelah berada di kota lain, kamu justru minta restu untuk menikah dengan pemuda yang tidak sepadan dengan keluarga kita. Ternyata, pemikiran Papa dan Bang Revan tentang status sosial sangat penting. Mungkin dulu, aku menentang pemikiran itu. Namun sekarang, aku tidak ingin menentangnya lagi karena pengkhianatan yang Mas Bimo lakukan. Dia termasuk laki-laki tidak tahu diri. Tidak hanya miskin harta, tetapi hati juga. Sementara Andrew yang memiliki segalanya,
memilih belum menikah hingga saat ini karena ditinggalkan wanita yang sangat dia cintai. Aku merasa bersalah melihat pengorbanan yang dia lakukan atas diriku yang tidak pernah menghargai cintanya. Akan tetapi, aku tidak mampu membohongi perasaanku. Bagiku, dia hanya sekadar teman biasa. Walaupun hari ini, aku merasa menemukan sosok Mas Bimo dalam dirinya. Aku juga tidak mengerti kenapa berpikiran seperti itu. Waktu menunjukkan pukul 7:32 waktu setempat. Aku dan Bagas beserta Bang Revan telah berada di rumah Papa dan Mama. Aku sangat bahagia karena Mama menyambut baik kedatangan kami, tetapi tidak dengan Papa. Beliau seolah-olah tidak melihat keberadaanku. Mama langsung memeluk dan menciumku. Begitu juga yang dilakukan terhadap Bagas. Aku sangat terharu karena beliau tidak menunjukkan kemarahan sama sekali. Namun, tiba-tiba Papa melontarkan kata-kata yang sangat menyayat hati. Mama lupa dengan apa yang dilakukan terhadap kita. Pria itu menunjuk ke arahku. Kenapa hati Papa tetap keras setelah melihat kepulangan putri kita satu-satunya? Mama memberikan balasan dengan pertanyaan. Papa udah lupa punya anak perempuan semenjak dia mempermalukan keluarga kita. Papa kembali mengingatkan kalau dirinya tidak menganggapku lagi sebagai anak. Itu udah berlalu, Pak. Harusnya Papa senang dan bersyukur karena Clara kembali pulang. Sepertinya Mama berusaha untuk membujuk Papa. Lebih baik dia nggak menunjukkan wajahnya lagi di depan Papa. Hatiku sangat sakit mendengar ucapan Papa. Sedalam itu rasa benci Papa terhadapku, hingga tidak mengharapkan kehadiranku lagi di rumah ini. Apa yang kulakukan di masa lalu, kini telah mendapatkan balasannya. Semua itu terjadi karena aku dengan tega menentang keputusan orang tua dan bahkan mengabaikan permohonan mereka. Papa mohon, kembalilah ke rumah. Jangan menikah dengan pemuda yang akan membuat hidupmu menderita. Papa memohon kepadaku untuk tidak menikah dengan Mas Bimo kala itu. Enggak, Pak. Kla hanya akan menikah dengan Mas Bimo. Kla akan bahagia bersama dia. Aku dengan yakin mengatakan bahwa kebahagiaanku hanya bersama Mas Bimo. Ternyata apa yang Papa katakan dulu kini menjadi kenyataan. Sangat benar kalau aku menderita setelah mengetahui pengkhianatan Mas Bimo. Dia tidak hanya selingkuh, tetapi juga memberikan tuduhan menyakitkan dan lebih membela orang tuanya yang selalu jahat terhadapku. Jangan ngomong seperti itu, Pak. Clara tetap anak kita. Darah daging Papa. Mama menaikkan suaranya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Apa Papa tidak pernah berbuat salah? Aku tidak mengerti kenapa Mama memberikan pertanyaan seperti itu. Aku pun memberanikan diri mendekati Papa, lalu berlutut di kakinya. Aku sebagai anak harus sadar dan paham dengan apa yang Papa alami. Mungkin perbuatan yang aku lakukan di masa lalu telah membuatnya sangat terpukul dan merasa tidak dihargai anak kandungnya sendiri. Ampuni Kla, Pa. Kla telah membuat Papa marah dan sedih. Aku memeluk kaki Papa. Jauhkan tanganmu dari kaki saya. Kamu bukan hanya membuat saya marah, tapi kamu juga mempermalukan saya di hadapan Pak Rio dan Bu Marisa, orang tua Andrew. Aku sangat terkejut ketika Papa menyebut dirinya dengan kata saya. Kla sangat menyesal, Pak. Penyesalanmu sudah tidak berarti. Apa yang harus Kla lakukan supaya Papa maafin Kla? Jangan muncul di hadapan saya. Cukup, Pak. Mama kembali membuka suara. Revan, bawa Kla dan anaknya ke ruang TV. Mama mau bicara sama Papa. Wajah Mama tampak serius. Bang Revan pun membawaku dan Bagas ke ruang TV. Aku memandang sekeliling karena merindukan suasana ruangan ini. Tidak banyak yang berubah dari penataan perabotan dan barang elektronik. Namun,
Sofa yang dulu tidak sama lagi dengan yang sekarang. Bagas tampak bingung melihat televisi yang ukurannya lebih besar dari yang pernah dia lihat. TV-nya besar, Mah. Anak yang masih sangat polos itu menunjukkan kekagumannya. Iya sayang, ini rumah siapa? Rumah Opa dan Oma. Opa dan Oma mana? Opa yang tadi ngomong sama Mama. Kalau Oma tadi yang gendong dan cium Bagas. Aku memberikan penjelasan. Opa yang marah-marah tadi ya? Aku tidak tahu harus berkata apa setelah Bagas memberikan penilaian seperti itu terhadap Papa. Opa nggak marah kok. Suara Opa memang lebih kuat dari Oma. Bang Revan memberikan pengertian kepada Bagas. Papi juga suaranya nggak kuat kayak Opa. Bagas tidak mengerti kenapa Papa bersikap seperti itu kepada aku. Dia justru membandingkan suara Papa dengan Bang Revan. Walaupun usianya baru hampir menginjak 3 tahun, tetapi dia sangat cerdas dalam berpikir. Hai jagoan Om, kita ketemu lagi. Aku dikagetkan suara Andrew. Apa tujuan Andrew berkunjung ke rumah orang tua Clara?